Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Soleh-solehanya Umi. Hari ini kita melanjutkan kembali tentang pengamalan sila-sila pada Pancasila. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan sila pada sila pertama dan sila kedua. Untuk hari ini kita belajar atau melanjutkan kembali pelajaran tentang pengamalan sila, yaitu sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Untuk pengamalan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi yang berhubungan dengan yang namanya cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, itu bentuk dari penerapan dari sila ketiga. Contoh penerapan atau pengamalan sila ketiga yaitu: pertama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, tidak membeda-bedakan teman di sini maksudnya apa? Kita tidak boleh yang namanya memilih-milih teman, maupun dia dari keluarga yang berada, dari keluarga yang tidak punya, kita juga harus tetap berteman dengan mereka. Kemudian kedua, mengikuti upacara dengan hikmat atau dengan khusyuk. Nah, kalian pasti pernah kan yang namanya mengikuti upacara bendera. Nah, selagi mengikuti upacara bendera, Anda semuanya harus mengikuti upacara dengan khusyuk, harus dalam posisi yang siap, tidak boleh yang namanya berdiri sembarangan, yang kakinya yang nggak siap, tangannya juga nggak siap, ya, semua harus dalam posisi siap mengikuti upacara bendera dari awal sampai upacara bendera selesai. Itu bentuk dari rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita. Ketiga, memisahkan teman yang bertengkar. Nah, jika ada teman yang bertengkar, kita sebagai seorang muslim harus menyatukan atau mendamaikan mereka, harus memisahkan, jangan sampai mereka kemudian bertengkar kembali. Keempat, yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini apa? Ada banyak hal yang bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya apa? Bergotong royong adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama agar cepat selesai. Nah, bergotong royong itu juga bentuk dari persatuan dan kesatuan. Kemudian kita masuk pada sila keempat. Sila keempat yaitu disimbolkan dengan kepala banteng yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, inti dari pengamalan sila keempat itu adalah bermusyawarah menyelesaikan masalah. Bermusyawarah itu apa? Mengambil keputusan bersama-sama. Contoh penerapannya adalah pertama, diskusi, belajar kelompok. Nah, dalam diskusi belajar kelompok, kita kan punya kelompok. Ananda semua kan pasti juga sudah belajar kelompok di kelasnya ya. Kita sudah bersama-sama belajar kelompok. Nah, di dalam belajar kelompok itu kita tidak boleh yang namanya memaksakan kehendak atau pendapat kita sendiri. Kita harus bersama-sama mendengarkan pendapat orang lain, berdiskusi ya, supaya nanti bisa menyelesaikan tugasnya bersama-sama tanpa harus memaksakan kehendak kita sendiri atau pendapat kita sendiri. Kemudian juga yang kedua apa contohnya? Bermusyawarah nih, contohnya memilih ketua kelas. Jadi bersama-sama mengambil suara ataupun juga memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Nah, contohnya tadi ketika kita sedang berdiskusi kelompok, dalam menyampaikan pendapat kita atau ide-ide kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, nggak boleh memaksa, nggak boleh marah-marah ya. Nah, sekarang pengamalan Pancasila, sila kelima, yang disimbolkan dengan padi dan kapas, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan atau pengamalan sila Pancasila sila kelima itu yang pertama, adil untuk membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa kita tuh harus adil dalam membagi waktu antara belajar dan bermain. Jangan sampai
bermainnya itu lebih banyak daripada belajar, atau sama sekali nggak belajar, cuman main aja. Nah, itu nggak boleh ya nak, kita harus punya waktu, waktu bermain kapan, waktu belajar juga kapan. Yang kedua, adil membagi makanan kepada adik dan kakak. Jadi kita harus adil ketika kita punya makanan, kita harus bagi rata sama kakak atau sama adik. Nah, demikianlah contoh dari pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Ada banyak lagi sebenarnya pengamalan-pengamalan yang nanti sebenarnya bisa Ananda sebutkan sendiri nanti di rumah ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.